Bayangin kalian harus menulis angka 1 sampai 1000 dan itu harus kalian lakukan secara manual. Mungkin itu yang terjadi sebelum konsep looping ditemukan. Looping sendiri bisa kita artikan sebagai perulangan secara harfiah di mana nantinya tugas-tugas repetitif itu nggak perlu kita lakukan secara manual, melainkan menggunakan konsep looping itu sendiri. Nantinya dalam konsep pemrograman sendiri ada banyak tipe perulangan atau looping itu sendiri, hanya saja secara umum atau general akan terbagi menjadi dua, yaitu for loop dan while loop. Ayo kita mulai dengan for loop terlebih dahulu. For loop digunakan apabila kalian sudah tahu kapan dan bagaimana perulangan itu terjadi, atau secara tepatnya, kalian sudah tahu seberapa banyak perulangan tersebut akan terjadi. Di dalam node-nya sendiri, for loop memiliki beberapa inputan, berupa mulai, berakhir, dan step atau langkahan yang nanti akan kita gunakan. Nah, hal ini itu membuktikan jika for loop ini sudah memiliki angka mulai dan angka berakhir yang jelas, atau ya seperti yang saya bilang tadi, lebih tepatnya kita sudah tahu berapa kali perulangan ini akan dijalankan. Sebagai contoh, di sini saya akan keluarkan nilai 0 sampai 100 dan akan saya tampilkan pada konsol log. Di sini step saya akan isi 2 karena di sini kita akan mengeluarkan nilai genap saja, sehingga nanti angka yang keluar akan loncat sebanyak 2 step. Berbeda dengan for loop, while loop digunakan ketika kita tidak tahu pasti kapan perulangan ini akan berhenti atau berapa kali pastinya perulangan ini akan terus berulang. Walaupun sedikit lebih rumit, while loop memberikan kita kebebasan untuk menentukan kapan dan bagaimana perulangan itu terjadi. Nodenya sendiri menerima inputan berupa nilai boolean, tapi sangat tidak dianjurkan untuk mendeklarasikan nilai boolean ini secara langsung karena ya nilai tersebut nggak akan berubah dan itu akan menyebabkan infinite looping. Kalau tadi digunakan for loop untuk mengeluarkan nilai-nilai berurutan, di sini saya akan mencoba mengeluarkan nilai berurutan dengan while loop ya, walaupun sama, hanya saja kita akan menggunakan tipe perulangan yang berbeda. Sini kita akan coba membandingkan antara nilai X yang sudah kita definisikan dengan angka 10, sehingga nanti akan didapatkan nilai boolean atau nilai iya dan tidak dari perbandingan lebih kecil dari. Oke, di sini kita akan coba untuk memanggil nilai pengubah ya. Nah, di sini kita akan coba ubah variabel X dan kita akan melakukan yang namanya iterasi. Kebetulan pada visual scripting ini tidak ada node untuk iterasi langsung ya. Jadi kita akan tambahkan secara manual antara nilai X tadi, sebentar kita cari dulu, dan nilai 1. Jadi yang dimaksud dengan iterasi itu adalah penambahan sebanyak 1 setiap perulangan ya. Jadi kita pastikan bahwa nilai pembandingnya itu nanti akan berubah sampai nilai true-nya itu menjadi false, sehingga nggak ada yang namanya infinite looping. Oke, untuk mengecek kita akan coba keluarkan di console log atau di debug log ya. Sebentar, saya cari, kita akan keluarkan saja nilai, kepencet slip ya. Oke, kita akan keluarkan saja nilai dari X-nya, dari masing-masing perulangan. Oke, di sini kita akan coba play dan akan kita lihat apakah outputan yang diharapkan itu sesuai. Nah, ini ya. Jadi nilainya itu 1 sampai 10 ya. Kenapa nilainya 1 sampai 10? Nah, hal ini tuh terjadi karena kita melakukan console log itu setelah penambahan ya, atau setelah iterasi tadi. Dan kalau misalkan ini ditambahin dulu, jelas nilainya dari 0 tuh akan berubah ke 1 dulu. Begitu. Oke, satu yang sama-sama kita sadari itu kita bisa bilang bahwa while loop ini ternyata lebih kompleks gitu daripada for loop. Itu artinya apa for loop itu lebih baik? Enggak juga. Justru while loop itu bisa menggantikan for loop karena untuk kondisinya sendiri itu bisa kita definisikan dan bisa kita deskripsikan secara lebih kompleks gitu dibanding menggunakan for loop. Karena dengan for loop ya kita hanya tahu gitu kapan atau sebanyak apa perulangan ini akan terjadi. Sementara kalau misalkan kita pakai while loop, kita bisa mendeskripsikan
kapan gitu perulangan ini akan berjalan dan kapan akan berhenti, sehingga nantinya actionnya itu berjalan sesuai dengan condition yang kita mau. Tapi ya untuk actionnya sendiri overall sama sih antara for loop dan while loop. Oke, itu dia teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik, walaupun ya saya yakin tutorial tadi atau pembahasan tadi itu jelas jauh dari kata sempurna dan pembahasannya cukup singkat juga, tapi semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk perulangan ini sendiri sebenarnya salah satu konsep yang mendasar dan penting, terutama kalau misalkan kita bicara tentang Unity sebagai game engine ya, karena seperti yang kita tahu untuk game engine Unity ini nanti by default kalau misalkan kita buat visual scripting atau script langsung itu ada dua function, ada start, ada update ya, atau fix update gitu. Nah, untuk update dan fix update ini sendiri itu menggunakan konsep perulangan, sehingga nanti kodenya itu akan berulang sesuai kurun waktu tertentu. Begitu teman-teman. Dan mungkin segitu aja dari saya, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.